Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Q&A? Kami dari Co-Hosting 4 Agama Husnul Khotimah kembali hadir dalam tayangan Quran and Answer edisi keempat. Kali ini kami akan membahas Quran Surat An-Nisa ayat 34 dengan tema berbagi peran suami dan istri. Seperti biasa, Q&A kali ini akan kami awali dengan pembacaan ayat, bedah tahsin, tafsir, tadabbur dari sisi parenting, dan tadabbur dari sisi motivasi. Yuk kita simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fasholihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabagu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Artinya, laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian dari mereka laki-laki atas sebagian yang lain, perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang soleha adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nuyush atau membangkang, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur, dan kalau perlu, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakiti. Tapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu, arri itu alif lam syamsiyah, ja matabi'i, qawwa wa matabi'i, mu matabi'i, 'alan nisa. An-nisa alif lam syamsiyah, an-nisa'i mat wajib muttasil, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu, bima matabi'i faddalallah lafdul jalalah tafhim, ba'dahum 'ala idhar mim sukun ketemu ain, idhar safawi, ba'di wa bima kasrah tanwin ketemu wa, idgham bi gunnah, wa bima mat jais munfasil, nun sukun ketemu dengan fa, ikhfa, qu matabi'i, min amwalihim, nun sukun ketemu alif, idhar halki, wa matabi'i,
Fassolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaib. As-so itu alif lam samsiah, so matabi'i, soliha ha matabi'i, qanitatun matabi'i, ta matabi'i, tunha doma tanwin ketemu dengan ha itu izhar halki, ha matabi'i, hafidho dho matabi'i, tul lil ghaib, hafidhatul lil ghaib, doma tanwin tul doma tanwin ketemu dengan lam itu idgham bila gunnah, lil ghaibi, ghaib itu harful lin, bima hafidhallah, bima matabi'i, hafidhallah Allah, lafaz jalalah tafhim, wallati ti matabi'i, takhafu matabi'i, fu matabi'i, nusuzahunna fa'idhuhun, nusyu itu matabi'i, hunna nun tasdid gunnah musaddadah, fa'idhu matabi'i, hunna gunnah musaddadah, wahjuru matabi'i, hunna gunnah musaddadah, fil madaji'i wadribuhun, fil al-madaji'i alnya alif lam qamariyah, wadribu matabi'i, fa in ata'nakum, fa in nun sukun ketemu alif izhar halki, fa in ata'nakum, fa izhar syafawi, la matabi'i, tabaghu ba sukun di tengah ayat itu adalah qalqalah sugro, hu matabi'i, alaihinna, alai harfulin, hinna gunnah musyaddadah, sabila bi matabi'i, la itu mat iwat, innallaha, inna guna musyaddadah, Allah lafaz jalalah tafhim, kana aliyan kabira, kana ka matabi'i, aliyan ka ya fatatan ketemu kaf ikhfa, kabi bi matabi'i, ra itu adalah mat iwat. Sekian penjelasan tajwid dari surah An-Nisa ayat 34. Terima kasih. Baik, kali ini saya Anten akan menjelaskan hukum nun sukun dan tanwin apabila bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Nah, kali ini adalah hukum idgham. Idgham artinya memasukkan atau melebur. Idgham sendiri terbagi menjadi dua, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Yang pertama, idgham bi gunnah. Idgham artinya memasukkan, bi gunnah artinya dengan dengung. Huruf idgham bi gunnah ada 4, yaitu ya, nun, mim, dan waw. Jadi, cara membacanya dengan memasukkan nun sukun atau tanwin apabila bertemu dengan keempat huruf ini, ya, nun, mim, dan waw. Contohnya, ba'di wa bima. Ba'din wa bima dibaca ba'di wa bima. Itu contoh idgham bi gunnah. Selanjutnya, idgham bila gunnah. Idgham artinya memasukkan, bila gunnah artinya tanpa dengung. Hurufnya ada 2, yaitu lam dan ro. Jadi, idgham bila gunnah melebur atau memasukkan nun sukun atau tanwin ke dalam huruf idgham bila gunnah, yaitu lam dan ro, tanpa disertai dengan dengung. Contohnya,
hafidhatul lil ghaib. Hafidhatul lil ghaib. Jadi itu contoh idgham bila gunnah. Pembahasan berikutnya adalah mengenai makhraj atau tempat keluar huruf ain. Huruf ain keluar dari tenggorokan, tepatnya tenggorokan bagian tengah. Huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan ada dari tenggorokan bagian bawah, yaitu alif dan ha. Kemudian tenggorokan bagian tengah ada ain dan ha, dan tenggorokan bagian atas ada kha dan gha. Selanjutnya untuk sifat dari huruf ain. Sifat huruf ain yang pertama yaitu jahr atau jelas. Artinya pengucapan huruf ain ini jelas, tidak disertai dengan keluarnya nafas. Contohnya a, ain, au, tidak disertai dengan nafas. Yang kedua, sifat dari huruf ain adalah tawasut atau sedang. Artinya, pengucapan huruf ain ini tidak terlalu ditekan sehingga terdengar agak lemah. Contohnya, ba, tidak terlalu ditekan seperti huruf ba, bab, atau tidak terlalu lemah seperti huruf sin, bas, tetapi di tengah-tengah, yaitu ba. Selanjutnya yang ketiga, sifat dari huruf ain adalah istifal atau menurun. Artinya, pengucapan huruf ain ini disertai dengan menurunnya lidah dari langit-langit mulut. Contohnya a, posisi lidah menurun. Sifat yang keempat yaitu infitah atau terbuka. Artinya, pengucapan huruf ain ini disertai dengan menjauhnya lidah dari langit-langit mulut. Terbuka. Dan yang terakhir, sifat kelima dari huruf ain adalah ismat atau tertahan. Artinya, huruf yang pengucapannya keluar tertahan dan relatif sulit. Sekian pembahasan mengenai makhraj dan sifat huruf dari huruf ain. Terima kasih. Tafsir Ibnu Katsir. Lelaki itu adalah pengurus wanita, yakni pemimpinnya, kepalanya yang menguasai dan yang mendidiknya jika menyimpang. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, laki-laki, atau sebagian yang lain, wanita. Karena itulah, maka nubuwah atau kenabian hanya khusus bagi kaum laki-laki. Demikian pula seorang raja, demikian pula dikatakan terhadap kedudukan peradilan dan lain-lainnya. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, berupa mahar atau mas kawin, nafkah, dan biaya-biaya lainnya yang diwajibkan oleh Allah atas kaum laki-laki terhadap kaum wanita, melalui kitabnya dan sunnah rasulnya. Seorang istri diharuskan taat kepada suaminya dalam hal-hal yang diperintahkan oleh Allah yang mengharuskan seorang istri taat kepada suaminya. Taat kepada suami ialah dengan berbuat baik kepada keluarga suami dan menjaga harta suami. Wanita-wanita yang soleh. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, kanitat ialah istri-istri yang taat kepada suaminya, lagi memelihara diri di balik pembelakangan suaminya. Maka yang dimaksud ialah wanita yang memelihara kehormatan dirinya dan harta benda suaminya di saat suaminya tidak ada di tempat. Orang yang terpelihara ialah orang yang dipelihara oleh Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda, sebaik-baik wanita ialah seorang istri yang apabila kamu melihat kepadanya membuatmu gembira, dan apabila kamu memerintahkannya, maka ia menaatimu. Dan apabila kamu pergi meninggalkan dia, maka ia memelihara kehormatan dirinya dan hartamu. Rasulullah SAW telah bersabda,
Orang wanita itu apabila mengerjakan sholat 5 waktunya, puasa bulan Ramadannya, memelihara kehormatannya, dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang kamu sukai. Tadabbur Surat An-Nisa ayat 34 dilihat dari sisi parenting. Para ulama mengatakan bahwa huruf fa, yaitu fasalihatun, dalam ayat ini bermakna istinaf, karenanya harokatnya adalah doma. Huruf fahnya istinaf. Apa itu istinaf? Istinaf adalah permulaan, di mana susunan kalimat sebelum huruf fa telah sempurna dan selesai. Kemudian dimulailah kalimat baru, tetapi terdapat hubungan antara kalimat sebelum huruf fa dan kalimat setelahnya. Ayat 34 dari surat An-Nisa ini cukup panjang, mencakup beberapa pembahasan tentang keluarga. Masih bersambung temanya dengan ayat berikutnya, yaitu ayat 35. Dua ayat tersebut membahas berbagai tema tentang keluarga. Qawwamah, suami di atas istri. 2 syarat qawwamah sekaligus tugas utama suami. Istri yang harus solehah. 2 ciri istri solehah. Penjagaan istri terhadap dirinya yang akan berbalas dengan penjagaan Allah terhadap suaminya di luar rumahnya. Penanganan kedurhakaan istri, mengatasi konflik rumah tangga yang retak, dan peluang untuk kembali rekat rumah tangga yang retak. Semua tema penting keluarga tersebut dimukadimahi dengan tema qawwamah suami atas istrinya. Pembahasan-pembahasan berikutnya adalah sub-sub bahasan yang berada di bawah tema besar qawwamah suami atas istrinya. Tidak seharusnya ada saling iri antara laki-laki dan perempuan, karena peran yang berbeda maka hak juga berbeda. Pembahasan tentang kesolihan seorang istri merupakan subpembahasan dari kepemimpinan suami yang mempunyai posisi lebih tinggi dalam rumah tangga. Tidak boleh ada rasa saling iri di antara mereka berdua, karena Allah yang lebih paham tentang pembagian tugas dan hak yang akan membahagiakan jika diikuti aturannya. Dengan demikian, bisa kita rasakan betapa luar biasanya peran kepemimpinan yang baik pada diri seorang suami. Qawwamah yang baik itu akan berefek pada keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga. Sebaliknya, gagal dan jatuhnya qawwamah adalah retaknya rumah tangga. Maka huruf fa pada wanita yang soleha yang berfungsi sebagai istinaf memberikan 2 arti penting. 1. Seorang wanita menjadi soleha dengan upayanya dan kemandiriannya sendiri yang terpisah dari suaminya. 2. Tetapi qawwamah suami yang baik berhubungan erat dengan munculnya kesolehan seorang istri. Tadabbur motivasi. Arti qawwamah adalah sebuah tanggung jawab yang diamanahkan kepada suami untuk mengatur urusan keluarga. Tanggung jawab tersebut meliputi menyediakan segala keperluan keluarga yang berupa sandang, papan, dan pangan. Termasuk juga menjaga, melindungi, dan mendidik mereka tentang agama. Dengan kata lain, suami tidak hanya bertanggung jawab soal urusan dunia, tetapi juga urusan akhirat. Al-Qawwamah bukan dimaksud untuk tasyrif atau gelar kehormatan bagi laki-laki, melainkan taklif atau beban kewajiban. Lalu, mengapa laki-laki yang menjadi qawwam? Hikmah yang didapat adalah sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dan memprogram laki-laki dengan fitrah dan karakter yang dipersiapkan untuk memikul amanah dan tanggung jawab menjadi pemimpin dalam keluarga. Di antara fitrah tersebut adalah laki-laki lebih mendahulukan rasionalitas daripada perasaan, sedangkan perempuan lebih mendahulukan perasaan daripada rasionalitas. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipungkiri oleh siapapun. Laki-laki lebih mendahulukan nalar daripada rasa, sementara perempuan lebih mendahulukan rasa daripada nalarnya. Kekuatan emosional itu bukanlah kekurangan bagi perempuan, namun ia kelebihan yang diperlukan tatkala menjadi ibu untuk merawat dan membesarkan bayinya. Sudah menjadi fitrah perempuan membutuhkan perlindungan laki-laki, baik dia lemah maupun kuat. Itu sebabnya seumur hidupnya seorang wanita selalu berada dalam perwalian laki-laki. Jika ia belum menikah, maka walinya adalah ayahnya atau ayahnya
Jika sudah meninggal, maka perwalian jatuh pada saudara laki-lakinya atau pamannya atau kakeknya. Sedangkan ketika sudah menikah, maka perwaliannya jatuh pada suaminya. Hal itu bukan bentuk diskriminasi terhadap perempuan, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taklif pada hamba-hambanya sesuai dengan fitrah masing-masing. Adalah mustahil bagi Allah akan memberi taklif yang menyalahi fitrah. Laki-laki dengan fitrahnya memiliki konstruksi fisik yang lebih kuat dan rasional. Karenanya ditugasi mengurus hal-hal di luar rumah, seperti mencari nafkah dan melindungi perempuan. Sementara itu, perempuan dengan konstruksi fisik yang lebih lemah lembut, serta lebih emosional, ditugasi mengurus rumah dan mendidik anak-anaknya. Tujuan utama dari kepemimpinan laki-laki bukanlah untuk mengebiri peran dan eksistensi perempuan, melainkan untuk mendidik, mengayomi, menjaga, dan melindungi eksistensi perempuan itu sendiri. Mengambil pendapat Imam Al-Qurtubi bahwa kepemimpinan laki-laki bersifat terbatas, tidak mutlak. Istri hanya wajib menaati dan mengikutinya ketika suaminya menjalankan kewajibannya dengan baik dan benar, serta tidak dalam rangka kemaksiatan. Ini berarti perempuan memiliki kebebasan menyampaikan pendapatnya dalam keluarga. Ia boleh, bahkan bisa jadi wajib memberi nasihat dan masukan kepada suaminya tatkala ia tidak berlaku ma'ruf dan menyimpang dari rel syariat. Alhasil, kepemimpinan laki-laki dalam keluarga tidak berarti otokratif, dominatif, dan diskriminatif. Ia juga tidak bersifat mutlak. Ia dibatasi oleh aturan-aturan syariat. Kepemimpinan laki-laki dalam keluarga bukan untuk memarginalisasi peran perempuan, melainkan hanya sebuah tugas dan tanggung jawab untuk mengatur serta menjaga keberlangsungan sebuah institusi bernama keluarga. Maha benar dan maha agungnya Allah yang telah menjadikan Islam sebagai panduan yang lengkap dan terperinci dalam mengatur segala sesuatunya dalam kehidupan manusia, termasuk dalam urusan keluarga. Wallahu a'lam. Demikian tadi pemaparan surat An-Nisa ayat 34. Semoga dengan tadabbur metode Quran Journaling memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih kepada para bunda yang telah menyimak video kami. Silahkan like, subscribe, dan beri komentar bunda di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di sesi tadabbur Quran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بالعطف والطيب انتشار